Kita tunggu dulu sampai instalasinya selesai. Di sini cepat untuk prosesnya. Oke, di sini udah berhasil diinstal. Selanjutnya di sini keterangannya opsional untuk nambahin PETI permissionnya ini. Kita coba tambahin aja, masuk ke dalam config.app file. Kita bisa buka dulu atau kopas untuk PETI permissionnya. Kita buka config app, terus cari yang namanya providers. Di sini cari providers. Nah, di sini ada providers. Providers kita bisa simpan di sini aja, dalam atau di bawah juga bisa. Sesuaikan. Nah, karena sekarang di sini kita langsung setting aja sekalian untuk time zone-nya. Supaya kita menggunakan time zone-nya daerah kita. Asia, Jakarta. Default-nya dia UTC. Oke, setelah kita nambahin untuk di providers-nya, kita langsung publish ke dalam vendornya. Kita langsung kopas aja. Nah, di sini ada keterangannya berhasil. Apa sih yang barusan di publish tuh? Nah, di sini ada infonya nge-publish ke dalam vendor, config permission, biasanya sama migration. Jadi, si SPETI ini otomatis generate migration. Nah, ini. Nanti untuk generate tabelnya dia disimpan di migration ini. Ini nggak usah kita utak-atik, kecuali kalau ada perubahan, biasanya itu kayak ID ini mau diubah jadi UID, makanya kita bisa ubah. Tapi karena kita default-nya ID, nggak usah di perubahan dulu. Setelah itu di sini langsung menjalankan PHP Optimis Clear. Biasanya takutnya ada case atau apa. Nah, udah berhasil. Lalu terakhir kita menjalankan migration-nya. PHP Artisan Migrate. Di sini udah nambah untuk tabel permission table-nya. Kalau kita buka di dalam, saya menggunakan Laragon di sini, kita bisa cek namanya tadi Laravel. Sorry, tadi itu nama projectnya Laravel Permission SPETI. Laravel kok tado? Laravel mana nih? Oh, nggak masuk ya. Coba refresh dulu. Login lagi harus. Oh iya, belum ke refresh. Di sini ada. Nah, jadi barusan ketika generate untuk permissionnya, dia yang generate untuk tabel model has permission, model has rows, terus rows, di sini ada rows has permission. Yang terakhir ini ada permission. Kalau kita cek, datanya masih kosong. Semuanya datanya ini masih kosong karena kita belum ngebuat untuk usernya. Oke, untuk instalasi SPETI-nya udah berhasil. SPETI. Nah, terakhir di sini untuk nambahin thread di dalam model usernya. Kita bisa langsung buka, karena default-nya login itu menggunakan model user, makanya di sini kita menambahkan user role, hash role ini jangan lupa di use untuk SPETI-nya, karena barusan saya otomatis import. Setelah itu nanti kita langsung selanjutnya kita membuat shader. Nah, kalau teman-teman buka dokumentasinya, untuk shader biasanya ada di example app. Di sini nanti kita membuat shader untuk permission, role, sama user yang login.
kita bisa langsung buka lagi. Nah, pertama kita ngebuat seeder untuk permission. Caranya PHP artisan make seeder, namanya permission seeder. Setelah permission kita buat untuk role seeder. Terakhir kita membuat untuk user. Nah, di sini juga otomatis di dalam database seeder, role seeder, kita bisa langsung buka database seeder. Nah, ini yang barusan kita generate menggunakan seeder. Pertama yang kita buat tuh kita permission-nya dulu. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk nge-create permission-nya. Kita bisa buka lagi dokumentasi yang tadi. Nah, pertama di sini atau nanti permission yang kita buat tuh untuk sampelnya, karena kita akan membuat CRUD user, role, dan permission, berarti di sini kita buat permission untuk semua CRUD-nya. Langsung aja di sini kita bisa kopas atau contek untuk permission-nya, untuk create permission-nya. Di sini create permission. Nah, name-nya ini nanti saya untuk membuat misalnya user index. Nah, jangan lupa untuk permission ini kita use dulu. Permission-nya di sini kita use. Nah, untuk file-file permission-nya tuh user index, edit, update, delete. Ini untuk user, ini untuk role, terakhir untuk permission-nya. Permission. Nah, di sini kita ngebuat beberapa data untuk user, roles, dan permission. Ini teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kalau butuhnya untuk user, ya user aja. Di sini saya sampelnya menggunakan user, roles, dan permission. Setelah itu kita isi juga untuk roles-nya. Untuk roles-nya kita bisa lihat lagi di sini. Contohnya tuh yang ini. Kita bisa mengkopas. Nah, jangan lupa untuk nge-use si role-nya tadi. Untuk sampel saya di sini, saya menggunakan role-nya tuh yang pertama user sama admin. Ini nggak usah karena variabelnya nggak kepake juga. Apa? Oke, setelah kita nanti ngebuat untuk role-nya, terakhir kita membuat untuk user yang mau login. Kita langsung lihat lagi untuk contohnya, untuk usernya. Nah, kalau di sini kan dia menggunakan factory. Nanti saya membuatnya langsung user create-nya aja, nggak usah pakai factory-nya. Kita langsung aja buka, kita user, bikin variable user, kita modelnya dipanggil user. Ini udah otomatis ke import untuk usernya. Setelah itu kita create. Nah, di sini untuk misinya tuh kita bisa cek lagi ke dalam database-nya. User ini apa aja sih yang mau kita buat soal strukturnya. Nah, jadi nanti yang kita buat tuh name, email, sama password. Mungkin untuk
role-nya nanti mau kita ambil yang admin karena dia sebagai admin. Berarti tadi di dalam sini harusnya admin dulu yang di-create supaya admin ID-nya 1. Kita langsung aja name-nya. Ini saya nama saya sendiri. Untuk email, ini untuk email yang loginnya gunakan terakhir kita password. Passwordnya karena Laravel ini dia di hash atau di bcrypt, kita bisa menggunakan hashmake. Hashmake. Passwordnya terserah ya, disesuaikan. Kalau ini saya passwordnya password. Jangan lupa untuk hash ini kita use juga di atas, use Illuminate support Pachades hash. Nah, setelah kita berhasil nanti klik di bawahnya, kita panggil semua permissionnya kita panggil semua yang tadi udah di-create, lalu kita cari role yang ID-nya 1. Kalau kita nah, setelah kita dapat 1, di sini masukkan permission ke dalam role. Caranya langsung variabel rows yang tadi, yang satu data itu, kita assign permission. Kita assign permissionnya. Nah, kenapa kita menggunakan sync permission? Kalau kita lihat dokumentasinya, di dalam ini kita buka yang Visual Basic. Nah, di sini kalau kita mau nge-assign satu permission, kita bisa menggunakan gap, tapi misalnya kalau multi permission, kita bisa menggunakan sharing permission. Ini takutnya dari default, kita kopas saja. Ternyata kurang S. Nah, setelah row ini dimasukkan semua permissionnya, baru terakhir memasukkan host ke dalam user. Kita panggil variabel yang tadi dibuat, user, assign role. Role-nya manggil dari roles. Untuk assign role juga, kita bisa cek di sini. Tadi di atas ada assign role. Nah, ini assign role-nya. Ini juga untuk user. Nah, setelah selesai semua, teman-teman bisa menjalankan satu-satu atau bisa mendaftarkan ke dalam database Shredder. Nah, di sini bisa panggil aja this all. Yang pertama tuh permission yang dipanggil. Kopas aja. Selain permission, kita panggil juga roles. Selain role, kita panggil user. Nah, setelah semuanya ditambahkan, kita bisa coba jalankan untuk generate data ini.
Langsung aja php artisan db save. Kita bisa cek apakah yang kita buat ini ada error atau enggak. Langsung aja enter. Nah, di sini infonya tuh untuk permissionnya berhasil dibuat, untuk role-nya juga berhasil, terakhir user berhasil. Kalau kita cek ke dalam database-nya, tab user ini tadi kita nge-generate satu, itu dicoba di select data. Nah, ini udah berhasil ya, generate untuk namanya ijal@gmail.com, passwordnya di hash. Nah, kita cek juga ke dalam role-nya pun ini ada admin sama user, permission-nya juga udah sesuai dengan yang kita generate. Nah, kalau ngecek dari melihat role-nya, di sini udah ada role 1, modelnya 1. Berarti nandain ini role 1 punyanya si user 1. Oke, untuk shadernya udah berhasil dibuat. Sampai sini teman-teman ada yang tanya dulu? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Apa langsung lanjut aja? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Oke, selanjutnya kita untuk root user. Nah, karena tadi kita udah generate login, udah. Berarti kita bisa langsung menggunakan ijal@gmail.com, ininya sesuai dengan yang kita buat, password. Nah, ini tampilan default-nya dari si Breeze. Jadi enak ya, kita udah tinggal menggunakan aja. Di sini udah ada profil sama logotnya juga. Kita langsung aja, di sini kita akan nambahin untuk tab user, role, sama permission. Sekarang kita nambahinnya, kita bisa buka di dalam view, layout, navigation. Nah, ini navigation link ini kita bisa kopas aja. Di dalam link ini, kita bisa nambahin untuk user. Ini nanti harapnya tuh crowd user, untuk aktifnya user juga. Pakai bintang untuk semua route-nya si user. Nah, tapi jangan lupa, sebelum kita nambahin route, kita buat dulu untuk controllernya. Caranya php artisan make controller user controller. Nah, ini tepatnya teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau saya langsung di dalam ini controllernya, atau bisa di dalam folder, bisa tambahin awalannya nama folder. Nah, di sini ada tipe untuk artisannya artisan. Nah, di sini sampelnya berhasil kebuat kalau kita buka di dalam controller. Di sini udah ada user controller, tapi masih kosong. Nah, biasanya saya kalau nge-generate langsung ditambahin sama resource-nya. Jadi untuk index, edit, update, delete udah disediain. Kalau kita buka lagi, nah di sini sekarang udah ada index, create, store, show, edit, update, destroy. Nah, sekarang kayaknya ada perubahan lagi. Sebelumnya ketika di-generate itu otomatis keisi di sini ada tipe declaration-nya, misalnya kayak view. Sekarang udah nggak ada, tapi nggak apa-apa, kita ikutin bawahnya aja. Nanti kita akan buat satu view-nya namanya folder user index. Nah, ini tuh nandain kalau dia tuh ke halaman ke folder user baru index atau nama blade-nya. Nanti juga di sini panggil semua user panggil menggunakan paginate aja karena kita nggak menggunakan database, jadi
Aggregate aja, datanya misalnya 5. Jangan lupa di sini belum di use modelnya. Coba use. Nah, di sini use dulu model usernya. Setelah itu kita compact atau masuk parsing ke dalam view. Compact user. Nah, setelah itu karena kita udah ngebuat di sini, kita cek ke dalam resource-nya apakah udah dibuat atau belum. Nah, di sini belum ada ya. Kita bisa tambahin folder user. Tapi jangan tipe ya, penulisan usernya mau pakai S atau enggak, bisa disesuaikan. Dalam user ini kita nambah index.blade.php. Nah, kalau ini masih kosong, kita bisa nyontek isi dari halaman dashboard. Kita kopas dari dashboard ini. Yang penting kita cek jalan dulu. Paling nanti disesuaikan ini user. Oke, setelah kita ngebuat controller sama view-nya, berarti kita tinggal nambahin ke dalam routing-nya. Nah, di sini kita bisa nambahin atau ini aja nih dibuat route, dibuat traffic dashboard untuk middleware-nya menggunakan out supaya dia out dulu. Selain middleware, langsung kita grouping untuk routing-nya. Group function. Nah, di sini kita bisa tinggal masukkan, karena nanti default-nya di dashboard, yang ini bisa dipindahin ke dalam sini. Nah, paling ini dihapus karena udah diawali semua dashboard. Setelah itu kita buat untuk user. Resource. Resource, di sininya user. Panggil nama controllernya. Class. Cukup ini aja menggunakan resource. Nanti untuk index, edit, delete-nya sudah gitu semua. Kalau kita coba cek dulu, nah di sini infonya route user not defined. Berarti tadi ada kesalahan di dalam navigation-nya. Kita buka lagi navigation-nya. Navigation di dalam layout navigation. Nah, ini berarti user.index. Kalau user index, coba refresh. Ini ada yang manggil user, dia manggil user yang mana ya? Oh, sorry. Ternyata yang ini yang salah. User index. Di sini manggil user index. Kenapa di sini manggil user index, sedangkan tadi di routingnya pakai resource? Nah, di sini kita bisa cek menggunakan PHP Artisan Route List. Nah, di sini ada untuk mana nih user. Nah, untuk user ini otomatis di-generate karena menggunakan prefix. Jadi di sini ada default dashboard. Nah, untuk user ini, untuk name-nya otomatis user index, store, create, show, update, destroy. Karena tadi ada kekurangan di dalam navigation. Oh iya, ini kan baru yang atas. Nah, di bawah kayaknya masih ada lagi satu untuk responsifnya. Nah, ini untuk responsifnya. Kita kopas aja, walaupun jarang digunakan untuk mobilenya, tapi kita panggil aja user
index, rootnya user, ininya user. Kita buka lagi. Nah, di sini udah ada ya untuk navigation usernya. Nah, di sini udah ganti user. Nah, sekarang kita tinggal nambahin tampilan data-data user. Untuk crewnya nanti buat di sini. Kita bisa buka lagi ke dalam user index. Nah, di sini kita bisa custom, udah ada bawaannya. Kita tinggal ubah untuk di sini kita bisa tambahin table. Table ini kita kasih kelas dulu. Table auto. Jangan lupa pakai border. Dan border kita width-nya full. Selain itu, kita nambahin untuk header-nya dulu. Head ini kita ada tr, dan tr kita ada th. Misalnya nomor, isinya nomor, nama, email, baru role, terakhir action. Actionnya nanti mau untuk edit sama hapus. Nah, setelah head-nya dibuat, kita tinggal buat untuk bodinya. Untuk bodinya itu kita looping data yang tadi passing di controller. Kita bisa menggunakan for else. For else ini jadi kalau datanya ada, nanti muncul di dalam sini. Kalau nggak ada, empty yang dijalankan. Kita bisa langsung aja di sini buat untuk TR-nya. TR dulu, kita kasih kelas text center. Nah, dalam TR ini udah pasti ada TD. Yang dimana isi si TD itu, di atas kan kita ngasih nomor. Berarti untuk nomornya kita menggunakan loop iteration question. Kita kopas aja nomor, email, ini name dulu, ini email. Nah, untuk rows ini kita bisa pengecekan dulu apakah rows-nya ada. Empty rows-nya tuh dia di dalam item get role name. Kalau roles-nya ada, berarti kita tinggal, kan si user ini bisa memiliki banyak roles ya. Jadi di forage lagi, forage, yang di forage ini nama get role name-nya as role. Nah, baru setelah itu kita nambahin di sini, nampilinnya kita kayak button aja deh. Kayak button. Oh. Nah, di sini kita belum mengasih untuk stylenya ya. Kita coba buka dulu. Oh, ya, terakhir di sini untuk action-nya belum ada.
Coba cek dulu. Oh iya, di sini ada tipe uses. Oke, sorry, di sini ada kesalahan. Harusnya item di sini masih loop. Kita ganti loop ini jadi item. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatiin di dalam sini otomatis si Python ini nge-reload tanpa kita lihat halamannya. Jadi pas dibuka tuh dia otomatis udah muncul lagi. Nah, di sini keterangannya itu model user get role name. Kayaknya di sini ada yang kurang, atau bisa cek dulu di dokumentasinya untuk role name-nya ini. Dia tuh ada di dalam direct formation. Assign. Ini untuk mendapatkan permission, get permission. Di sini kurangnya get role names, kurang S-nya. Bisa refresh lagi, apakah masih error? Nah, di sini udah tampil ya. Nah, di sini tampilannya belum sesuai karena kita belum ngasih untuk styling dari tailwind-nya. Saya pun masih baru belajar untuk tailwind-nya. Kita coba tambahin. Nah, untuk TH-nya ini kita kasih kelas dulu. Kelasnya ini kita main border. Padding-nya untuk atas bawahnya kita kasih PX itu kiri kanan ya. 6, PY atas bawahnya baru 4. Nah, ini bisa kopas aja ke semua TH-nya. Nah, kita bisa kopas. Ke bawahnya pun sama. Yang untuk ini kita kasih Nah, untuk button ini kita kasih dulu kelas juga. Kelasnya tuh kita background-nya, misalnya ini indigo, kasih 500. Background, sorry. Kalau di hopper, BG indigo, kalau di hopper dia 700. Misalnya, nah, text-nya, text white, untuk padding atas bawahnya kita kasih 2 aja atau 1. Kita kasih padding kiri kanannya kita kasih 4, terus rounded. Rounded itu supaya ada bentelannya. Nah, sekarang udah lebih mending tampilannya. Jadi di sini roles-nya, default-nya udah ada admin. Untuk action-nya kita bisa setting di sini. Ya. Karena kita menggunakan seperti permission tadi, nah untuk action di sini kita bisa nambahin untuk can. Can ini manggil nama permission-nya untuk user edit, karena kita akan menambahkan untuk edit. Kita bikin tag A dulu. Nah, edit ini kita manggil route user untuk edit. Jangan lupa ngirim parameter ID. Kita kasih kelas sama kayak kelas di atas. Kita bisa kasih misalnya BG-nya dia blue 500. Kalau hopper
BG Blue 700. Nah, untuk teksnya white. Kalau kita pengen nambahin font bold juga bisa. Kasih PY-nya 2, PX-nya 4, baru rounded. Nah, ini untuk edit. Nah, sekarang kita tinggal tambahin untuk yang user delete atau user hapus. Karena untuk delete ini kita metodenya post, berarti kita menggunakan form. Ini CSRF tambahin dulu, ini penting. Actionnya kita arahin ke dalam route user destroy, di sini destroy. Jangan lupa untuk form ini kita tambahin metode. Bawaannya itu kan metodenya ada git ada post. Ini menggunakan post. Kasih kelas inline block. Nah, di sini manipulasi juga untuk metode itu karena di routingnya menggunakan metode red. Di sini tinggal nambahin metode delete. Baru kita kasih button lagi untuk submitnya. Delete misalnya. Delete. Ya, ini lupa nih nambahin parameter ID-nya. Item ID. Delete ini kita kasih kelas. BG-nya warna red aja 500. Over BG red 700. Untuk stack-nya white kasih PY-nya itu 2, PX-nya 4, tambahin rounded. Oke. Oh iya, yang edit belum. Edit. Actionnya udah ditambahin, kita bisa buka dulu apakah ada error atau enggak. Nah, di sini udah ada ya. Tapi edit directnya kayak gede sebelah. Kita bisa kurangin untuk PY-nya 1 biar sama. Wait. Oh, di sini, oh iya, kayaknya telat ya. PY-nya 2. Ternyata yang atas 2, yang bawah pun kasih 2. Oh, I see. Mungkin karena yang atas tuh ada font bold, yang bawah belum ada font bold-nya. Ada juga. Upper right text, font bold, PY, PX, rounded. Oke, kalau kita coba untuk editnya tuh, kalau teman-teman lihat di pojok kiri bawah tuh ada ID-nya. Di pojok kiri bawah, saat hopper tuh ada user ID 1 plus edit. Nah, karena kita belum ngebuat untuk editnya, jadi tampilannya masih kosong. Kita bisa buat dulu di dalam controller user. Nah, untuk edit ini, di sini string ID kita bisa ubah menggunakan model binding user. Nah, biasanya kan kalau sebelumnya tuh menggunakan user time ID. Kalau yang tadi di atasnya masih ID.
kalau yang tadi masih menggunakan ID, karena dia menerima parameter ID, di sini bisa ngecek user berdasarkan ID-nya. Tapi bisa juga menggunakan model binding, ini lebih simpel, nggak usah bikin lagi variabel. Di bawahnya tinggal bikin return view user edit. Nah, jangan lupa di compact untuk usernya. Nah, setelah itu kita udah berhasil membuat di dalam controller manggil view user edit. Nah, kita tinggal buat lagi di dalam sini untuk edit.blade.php-nya. Kita bisa kupas lagi dari dashboard aja deh yang masih polos. Kita kopas, masukin ke dalam edit. Nah, di sini tambahin edit user. Ini kita kosongin dulu. Nah, kalau kita buka, kita klik lagi editnya. Nah, di sini udah ada tampilannya edit user. Nanti udah kepanggil. Setelah itu kita buat form untuk edit user itu. Nah, untuk edit isinya tuh kita bisa menggunakan form actionnya itu nanti ke dalam route user update. Untuk update, jangan lupa kirim parameter user ID yang mau diupdate. Jangan lupa metodenya post. Nah, ini karena user update itu di routing metodenya put, kita bisa manipulasi lagi menggunakan add method. Ini put. Jangan lupa nambahin csrf. Setelah itu kita bikin kelasnya. Tab 4 aja. Ini display flex. Tab MX-nya tuh dia 3, MB-nya 6. Nah, setelah itu kita buat untuk labelnya. Labelnya ini misalnya name. Name. Baru kita buat untuk inputnya. Metodenya, tipenya text, name-nya name, bisa kasih class. Class-nya itu nanti kita buat width-nya full. Non, lalu block, width-nya full, DG-nya gray 200 aja. Text-nya gray juga 700. Di sini kasih border gray, border gray-nya 200 aja. Kasih rounded, kasih PY-nya juga 2, PX-nya 4. Coba kita cek dulu. Jangan lupa value-nya kita isi dengan user name. Nah, di sini kita bisa nambahin juga untuk kalau ada error validasi. Kita tambahin error. Kalau ini validasi untuk name, kita bisa tambahin span aja. Span. Di sini strong
Ataunya itu dia dapat dari message. Nah, jangan lupa kita kasih kelas supaya ada berwarnanya. In class invalid feedback, kasih style, color, and color. Oke, kita coba cek. Masih udah tampil tapi masih berantakan. Berarti untuk labelnya dikasih kelas block uppercase. Ini tracking wider, teksnya text gray 700 aja. Text mana nih? Text. Lalu fontnya font bold, kasih MB-nya 2. Refresh, belum berubah juga. Coba kasih nanti pornya ini nandain dia untuk grid kelas. Nah, di bawahnya juga kasih ID. Atau supaya kelihatan semua, kita buka view code wrap. ID-nya samain dengan yang for ini. Kok belum sesuai tampilannya? Flex, wrap, MB6, readers name, block, text, XX. Oh, udah nambahin margin bottom-nya 2. Akan belum berubah. Coba saya cek dulu ke GitHub yang pernah dikerjain. Up. Kita buka yang food market. Di sini ada contohnya yang user edit. Kita bisa kopas untuk labelnya kopas, value-nya juga kopas. Oke, udah di kopas, apakah masih sama? Enggak. Oh iya, item diganti dengan user. Karena kita menggunakan variable user. Sama. Oh, I see. Mungkin ini karena faktor display. Sorry, sebentar. Di sini harusnya ada with pool dulu PX3. Oh ya, di sini harusnya ada kelas with pool baru masuk di dalamnya. Kita kasih dalam kelas with pool ini PX-nya 3 lagi. Nah,
Masih mending lah, udah ke bawah. Tapi masih belum sesuai. KX-nya 3, MB-nya 2, kita bisa kopas. Coba ini kopas ke bawah untuk email. Oh iya, gridnya 4. Gapnya 2. Name, email, password. Ini password. Password. Namanya disesuaikan, name, email, email. Kita bisa cek lagi apakah datanya. Kalau kita pakai ini gap, kalau nggak pakai gap, apakah dia ke bawah? Sama ya? Oh, mungkin kalau ini masih pakai kelas. Nah, ini ke bawah. Cuman kurang di MB. Coba tambahin. Yang atas Y aja. MB-nya 4. Yang ini MB juga 4. Ini sorry ya kalau tampilannya belum sesuai ini. Passwordnya ini nggak usah ada all value-nya. Ini password. Nah, setelah password berarti di bawahnya tuh ada edit untuk row-nya. Berarti kita langsung kopas aja di sini untuk row. Untuk row ini dia bentuknya itu select, jadi kita bisa ganti yang tadinya input menggunakan select. Namanya bisa disesuaikan, bisa row, terus kasih kelas. Kelasnya ini dia block, width-nya full, yang pilih row. Oke, nah di sini kan nanti nge-looping untuk rows-nya, tapi tadi di dalam user sini kita belum nge-use row-nya. Row-nya kita use dulu, all, jangan lupa koma, di sini panggil lagi rows-nya supaya kita bisa looping. Nah, untuk loopingnya seperti biasa, kita menggunakan for each, variable rows, itemnya row aja. Nah, di sini untuk optionnya kita isi dengan row name-nya. Bukunya pun sama row name. Nah,
Di sini kita kasih kelas atau styling. Kasih pengecekan dulu. Jika false-nya ini sama dengan file name, dia kasih selected, saya ke select. Kalau tidak, ini biasanya untuk error validasi. Nah, satu lagi untuk nge-select bagian yang dipilih sebelumnya atau yang diedit. Kita manggil user, panggil roles-nya, terus cocokin dengan contain containnya ngambil dari role ID-nya. Kalau sama, dia sama kasih selected. Kalau tidak, kasih ini aja. Oke, di sini contain belum kebaca. Penulisan itu contain. Contain. Sorry, nggak pakai S, contain. Nggak pakai T, contain. Nah, untuk row-nya udah masuk, tapi UI-nya nggak banget begini. Aduh, MB kasih 3 aja. Atau kasih MT. Kasih BG aja teksnya sesuai dengan yang di atas, biar agak mirip-mirip sama dalam sini. Oke, setelah kesimpan, kita tinggal yang terakhir nambahin untuk button simpannya. Yang ini aja, button simpan. Nggak usah pakai sini, kita langsung aja button simpan. Simpan ini tipenya submit, kasih kelas, BG-nya blue 500, over BG blue-nya 700, lalu teksnya white, kasih PX-nya 2, PY-nya 2. Sorry, PX-nya 4 aja deh. Tambahin yang terakhir, rounded. Oke, udah ada. Tinggal kasih MT aja. MT simpan. Nah, untuk update-nya itu kita bisa buat, karena di sini ngarah ke dalam update, ngirim parameter ID, kita bisa buka lagi controllernya, user. Nah, di sini kita bisa menggunakan ID atau kayak tadi menggunakan user. Nah, untuk update si usernya, saya langsung user update name-nya request dari request name, email. Nah, di sini saya lupa, biasanya tuh kita buat dulu validasi. Jadi sebisa mungkin nama atau emailnya harus sesuai dengan validasi yang kita buat.
validate. Validate-nya itu sama dengan this validate, atau enggak this validate itu biasanya kita menggunakan request yang dikirim. Yang kita validasi, name-nya required, email required juga. Untuk password ini dia bisa kosong karena nggak semua password itu harus diupdate. Nah, validate, kita bisa ngecek untuk passwordnya tuh kalau ada. Kita coba password, kita kasih opsional passwordnya ada. Kalau ada, kita hash dulu request password. Kalau nggak ada, kosong ya. Kosong dong passwordnya lagi. Atau biasanya kalau nggak cara kayak gini, ngecek nya di atas bisa add request password. Kalau dia ada passwordnya, kita bisa copy ke atas. Nah, kalau nggak ada, passwordnya nggak usah diupdate. Nah, baru si user ini kita sinkron roles-nya, ambil request dari yang data dikirim roles. Setelah itu kita bisa return directnya tuh menggunakan to route user index. Nah, biasanya saya sebelum dikirim data tuh bisa didebug dulu apakah datanya masuk atau enggak. Request all. Pastiin aja data yang kita kirim itu apakah udah sesuai atau belum. Contohnya jadi user. Nah, di sini infonya tuh name, roles-nya kosong. Karena kayaknya ada yang belum sesuai untuk name-nya. Ini name-nya ini email. Yang terakhir roles. Coba kita refresh lagi, kita kirim. Nah, sekarang udah kekirim, name, emailnya belum kebaca. Kenapa email? Oh ya, karena di sini nggak ada untuk all email, user email. Email. Kita bisa refresh lagi, kita cek. Emailnya masih loh. Tipenya email juga. Coba lagi. Nah, kayaknya ada yang namanya emailnya sama, jadi dia kehitungnya 0. Oh iya, ini sorry, ini harusnya password keliru untuk passwordnya ini. Kita bisa cek lagi. Nah,
password yang kita nggak isi, berarti emailnya udah masuk. Kalau gitu, di kontrolnya kita tinggal hapus aja. Misalnya kita ganti test role-nya user. Apakah berubah? Nah, di sini udah berhasil berubah ya. Nah, untuk action tadi itu karena si user ini nggak ada permission-nya, jadi dia nggak bisa ngakses untuk edit sama delete data. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Kayaknya kepanjangan deh. Teman-teman mungkin ada yang tanya dulu sampai sini. Kalau nggak ada, lanjut lagi barusan baru nge-create usernya baru edit aja. Kita balikin lagi si user ini. Kalau cara kasarnya kita bisa langsung user, ID-nya 1, edit, admin lagi. Nah, ini udah tampil lagi ya untuk actionnya. Nah, di sini belum nambahin untuk tambah. Di dalam indeks ini kita bisa nambahin href-nya tanggal route, user, fit. Nah, jangan lupa kasih style, kelasnya itu BG-nya blue 500, overnya BG blue 700, text white, kasih PY-nya bisa 2, PY itu atas bawah, PX-nya 4, jangan lupa rounded supaya lebih agak sedikit bulat. Tambah user. Nah, sekarang udah muncul tapi masih belum rapi. Tambahin MB atau MY4, misalnya di atas aja. Oke, udah ada MB. Jauh banget. Kita nambahin MB dia nggak mau. Kalau di sini kan MT-nya ada jarak supaya nggak terlalu rapat. Kalau kita create masih kosong karena kita belum membuat untuk create-nya. Berarti di dalam controller kita nambahin create. Nah, create ini return ke dalam view user create. Nah, create ini sama kayak edit, kita ngirim role. Kayak untuk create ini role-nya apa? Kita parsing ke dalam sini menggunakan compact role. Oke, setelah berhasil dibuat, kita kopas aja yang indeks ini, ganti namanya menjadi feed.blade.php. Nah, ini sesuaikan yang tadinya edit jadi tambah. Ini menjadi store. Kita tidak usah mengirim variabel user karena kita nggak ngirim. Terus yang ada user-usernya kita bisa hapus. Set email, password draw. Nah, ini kita bisa hapus aja karena nggak ngirim. Kita refresh.
Nah, ini hampir mirip kayak tadi ya tampilannya. Cuma bedanya ini di halaman tambah. Setelah tampilannya udah sesuai, berarti di sini tinggal kita bikin logic untuk controllernya, untuk menyimpan data user. Nah, untuk menyimpannya, karena tadi memanggil function store, di sini kita bisa menambahin. Yang pertama tuh kayak biasa, kita tambahin dulu validasi. Validasi. Sebenarnya ini validasi kalau untuk store ada password sih, passwordnya harus sama. Misalnya saya pilih di sini 1, lalu user ini kita create. Ya, di sini tambahin aja deh. Passwordnya tuh required 1 aja. Saya wajib diisi. Nah, name diisi dengan request name, emailnya diisi dengan email, jangan lupa untuk passwordnya di hash menggunakan bawaannya Laravel ini, make request password. Oke, setelah selesai semua, tinggal kita nerima request dari role-nya itu. Nah, kalau itu bisa nyontek yang tadi di dalam header. Nah, kita bisa nyontek untuk assign-nya di sini user assign role, paste ke dalam sini, user ini nge-assign ke dalam request post. Oke, kalau udah semua di bawahnya langsung return to route user ke dalam index. Kita bisa coba cek data kosong, responnya apa? Oh iya, di sini ada error lupa mengganti, metodenya masih put, harusnya metodenya post. Di dalam create ini metodenya dihapus dulu untuk putnya karena dia bukan mau update. Kita bisa refresh, sorry, di back dulu. Nah, di sini muncul error validation-nya karena namanya belum diisi, dia muncul. Oh iya, ada kesalahan di sini untuk role-nya nggak usah ada error. Coba testing gitu. Oh ya, di sini passwordnya belum tipenya belum password, masih teks. Untuk password tipenya tuh mana tipe? Kelupaan. Name, tipe, password. Berarti yang tadi pun ada lupa untuk tipenya ini dia password juga. Nah, password kayak bintang-bintang kayak gini. Testing. Role-nya sini contohnya misalnya user. Kalau kita simpan, nah di sini ada error katanya duplikat email. Karena email ini unik. Jadi harusnya dalam validasi tambahin juga untuk validation unique. Unique pada user, kolomnya kolom email. Ini harusnya nggak usah sih. Coba lagi. Nah, di sini ada infonya email is ready taken. Kita ganti aja untuk testing. Tes. Nah, di sini udah berhasil kebuat untuk data testingnya.
Selanjutnya, karena edit sama-sama udah berhasil dibuat, berarti tinggal function delete-nya. Delete-nya tadi di dalam index udah manggil ke destroy, sehingga tinggal buat aja di dalam controllernya. Nah, di sini kita tinggal ubah juga user variable user ini langsung kita delete, langsung returnnya to route user index. Sorry. Nah, oke, setelah itu berhasil dibuat, kita coba langsung delete. Nah, datanya udah berhasil hilang. Berarti fungsi delete udah berhasil. Nah, karena udah berhasil di user, di sini kita centang dulu, tinggal untuk role-nya. Sampai sini teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak? Atau masih bingung? Kalau nggak ada, lanjut lagi untuk role-nya. Caranya sama kayak seperti di awal tadi. Kita tinggal nambahin ke dalam navigation. Nah, di atas ini tambahin untuk link role. Ininya role. Ininya juga role. Karena kita manggil role, berarti kita harus buat dulu controllernya, role controller php artisan make controller role controller tambahin resource. Nah, setelah berhasil dibuat, kita bisa cek dulu role ini. Nah, supaya lebih mempercepat waktu, kita langsung aja kopas atau ngikutin yang udah kita buat di dalam user. Kita bisa langsung kopas, sesuaikan dengan view atau datanya masing-masing. Nanti kita akan buat view-nya tuh namanya role index. Nah, di sini role ini manggil data role, nama variabelnya role juga. Nah, udah dibuat untuk indeksnya, berarti kita tinggal buat webnya. Kita langsung kopas aja, user sekarang role. Ininya panggil nama controllernya, role controller. Role controller, oke. Nah, kalau kita udah buat, kita bisa langsung tes di dalam webnya. Di sini udah muncul untuk role. Kalau kita klik, nah, di sini role indexnya error atau not found karena kita belum buat. Kita bisa kopas dari user, ganti namanya role. Nah, tinggal disesuaikan untuk dalamannya. Ini kan user ganti dengan role. Terus ininya role juga. Kalau pengen cepat bisa Ctrl F yang berhubungan dengan user. Kita ganti menjadi role. Ganti dua role. Ini gantinya jadi role. Nah, udah ganti semua, role edit, role destroy. Nah, untuk role ini berarti kita ngecek ke permission-nya. Kalau kita cek dokumentasinya tadi untuk mendapatkan role itu mana ya contohnya?
Hmm. Di sini can edit, can roll, and roll. Contoh untuk find as permission. Sebentar, saya cek lagi. Gimana ya, lupa lagi untuk as permission. Oh, role get permission name. Ini kalau untuk si role mendapatkan permissionnya. Berarti caranya sama. Kita bisa cek di sini yang tadinya role get permission name. Ini get permission name. Ini double. Kalau ini dia nggak punya email, dia cukup name aja, name sama permissionnya. Kalau kita lihat lagi, nah sekarang udah tampil, tapi bukan di halaman email, bukan di PH email. Ini tapi untuk semua role-nya si admin, kita bisa tambahin MB supaya nggak dempetan, MB-nya 3. Oke, untuk role edit, oh iya, di sini harusnya role kurang. Nah, ada tampilannya, paling dikasih file supaya nggak terlalu dempet, wide-nya tuh 30%. Oke, udah cukup. Nama roles-nya admin, ini tuh, sorry, ini role ke atas, yang bawah admission. Oke, role-nya admin user masih kosong. Nah, tinggal kita setelah nampilin, kita bisa langsung untuk ke halaman tambah dulu. Bagaimana cara menambah role. Kalau kita lihat di bawah tuh, di bawah udah ada URL ke dalam dashboard role create. Kalau kita klik, masih kosong karena kita belum ngebuat role create-nya itu tadi di dalam controller. Di dalam controllernya kita belum buat ke dalam create. Kita tinggal panggil aja. Nah, role create. Kita panggil semua permission-nya. Permission, mana aja yang mau dimasukin ke dalam role-nya. Permission, all, kompaknya di sini permission. Nah, lalu kita buka role create-nya, kita buka, kita tinggal edit aja di sini role, di sini tambah role, untuk usernya role or, inputnya masih name. Nah, name-nya ini udah kita nggak gunain, password-nya kita nggak butuh. Paling untuk permission-nya ini, permission, kita nge-looping data dari permission yang udah di passing tadi. Ini kita menggunakan
input, kita nggak menggunakan select, kita menggunakan input, ini bisa dihapus dulu, kita menggunakan permission ini misalnya role mau item, bisa disesuaikan. Nah, di permission ini kita looping datanya. Kita kasih dulu kelas display-nya flex. Flex kita masukin ke dalam sini loopingannya supaya berjejer. Setelah itu kita tinggal masukin tipenya tuh di sini bukan mana nih run view order. Tipenya tuh checkbox karena kita pilih checkbox. Ini nggak ada, nggak usah placeholder, nggak usah. Nah, untuk name-nya ini kita ganti permission array karena lebih dari satu. Kalau ngirim data dari satu dengan name yang sama, tambahin array. Untuk value-nya ini nggak pakai all, tapi kita menggunakan hasil dari looping di atas. Item name-nya oh ya, kita tambahin dulu sebelum itu white-nya white full mx-nya 2, kiri kanannya 2. Mx-nya 2, baru kasih label lagi. Ini for-nya kita menggunakan item ID. Itu pun yang atas. Ini kelasnya kayaknya kita nggak terlalu digunain dulu. Ini ID-nya tuh dia samain kayak yang di bawah. Cek ini. Oh. Oke, kalau kita coba refresh, permisinya tampil, cuman checkbox-nya nggak ada. Checkbox-nya nggak muncul. Oh iya, karena tipenya ini harusnya di dalam sini. Tipe checkbox. Sekarang labelnya nggak muncul. Labelnya dikasih nama isi value-nya. Oke, nah sekarang udah muncul. Jadi kita bisa milih beberapa permission. Contohnya misalnya nanti use roles-nya tuh super admin. Nanti bisa milih beberapa permission. Tinggal buat logic di controller untuk nyimpen role-nya itu. Role di sini, salah. Role di sini kita simpan di dalam function store. Role, read, kita cuma nyimpen name-nya aja. Ambil dari request name. Nah, kalau mau nambahin validasi, bisa cek dari yang sebelumnya, user, bisa kopas aja, terus simpan ke dalam store ini, kita cukup validasi name-nya aja.
name-nya wajib diisi untuk nyimpen role-nya. Setelah itu kita bikin dulu variabel supaya untuk nampung role-nya ini, baru si role kita setting permission dan permission ini ngambil dari request permission. Untuk mastiin kita bisa cek dulu di dalam create ini name-nya permission. Ini untuk mastiin sinkron ini bisa cek lagi di dalam database header role user. Nah, ini sinkron permission-nya masukkan ke dalam role. Oke, setelah ngebuat role terus disinkron, kita terakhir langsung return to route-nya role index. Nah, kalau itu kita langsung coba. Di sini cobanya datanya misalnya kosong dulu. Nah, muncul validasinya. Super admin, dia cuma user aja. Nah, di sini udah nambah. Super admin itu permission-nya user aja. Setelah tambah role, kita bisa langsung edit sama delete. Untuk editnya, kita bisa nyontek dari create ini. Kita bisa langsung kopas aja. Masukin ke dalam edit, karena hampir mirip-mirip. Nah. Coba kita bisa cek dulu di edit ini, nanti ngirim parameternya kayak sebelumnya. Kita bikin role. Cuman untuk penamaan di sini tuh sebenarnya nggak bisa asal sih, tergantung nyesuaiin dengan routingnya. Kalau routingnya name-nya sesuai dengan ini, dia bisa. Setelah edit, kita return dulu ke dalam view role edit. Kita compact yang pertama role, yang kedua permission-nya seperti yang tadi pertama. Di sini ngirim permission karena mau diupdate kalau ada perubahan. Kita kirim juga ke dalam ini permission. Nah, setelah itu kita buka editnya. Di sini masih edit user. Kita bisa buka yang create tadi. Kita tinggal kopas aja. Tinggal sesuaikan dengan ininya. Tadi kan tambah role, sekarang edit role. Role-nya di sini untuk update, ngirim role ID. Metodenya pun ada perubahan, yang tadinya post menjadi put. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja role name. Nah, untuk permission ini, untuk loopingnya sebenarnya sama aja. Cuman ada beberapa penambahan untuk default checkbooknya. Jadi kalau dia diedit tuh, yang sebelumnya dipilih itu udah otomatis keisi gitu. Kita bisa nambahin di sini, enter dulu sebenarnya ada di ini, if jika ngambil role permission contain, pakai contain. Di sini tuh kalau datanya ada permission item, berarti isinya tuh di bawah langsung checked. Jika role permission ini ada item, langsung aja di checked.
Kalau kita langsung coba tes, kita edit, ada error constraints. Berarti penulisannya, coba cek lagi, permission, constraints. Constraint ini nggak pakai S di depan, S contains. Nah, sekarang di sini udah sesuai. Kalau yang ini banyak, dia banyak ke checklistnya, tapi kalau cuma satu, ya dia cuma satu. Kalau udah sesuai, tinggal bikin kontrolernya lagi di dalam role. Nah, untuk update ini kita bisa kopas dulu untuk role-nya. Langsung role update lagi dulu, name-nya ngambil dari request name. Udah, update ini aja. Setelah itu update dari permission-nya. Berarti role confirmation ngambil dari request permission. Nah, desain terakhir nge-return ke dalam to route role index. Nah, kalau udah semuanya dibuat, kita tinggal coba untuk edit datanya. Misalnya di sini super admin nambah permissionnya user delete. Nah, di sini udah otomatis nambah, yang tadinya cuma satu, sekarang jadi dua. Dan terakhir untuk function delete-nya lebih simple atau sederhana, kita tinggal nambahin di delete, yang satunya lagi, di delete role, di bawahnya ini, seperti biasa, menggunakan role. Nah, baru di sini, role-nya ini delete. Baru to return to route role index. Nah, kita coba untuk hapus role-nya. Kita coba hapus yang user. Kita diklik. Nah, di sini udah hilang. Kalau kita lihat di database-nya, untuk roles-nya itu sekarang tinggal 2. Nah, kalau untuk role has permission-nya, dia pun otomatis kehapus di sini. Yang tadinya ada role 2, sekarang udah nggak ada. Jadi cukup untuk delete-nya tuh role delete aja. Role delete. Nah, jadi untuk membatasi role-nya ini, kalaupun si admin ini dia nggak ada role tambah tuh role index. Tarik role index, di sininya role-nya ya ada role edit misalnya, role edit. Nah, di sini hilang. Nah, di situ fungsinya untuk membatasi akses. Jadi, admin ini aksesnya apa aja bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin karena waktunya kelamaan, sorry banget teman-teman, mungkin sampai close dulu. Permissionnya biar nggak jauh beda sih, cara-caranya seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang tanya dulu. Atau langsung sharing-sharing aja. Kebetulan pas juga ada. Nah, ini maksudnya penerapan itu kan seperti barusan contohnya tuh ketika si admin ini dia mempunyai
akses ini. Nah, ketika akses ini dia dihapus, nanti dia nggak bisa mengakses halaman yang udah di itu. Contohnya itu kalau kita nambahin sebentar di dalam controllernya supaya lebih itu kita tambahin konstrak untuk nambahin middleware-nya itu bisa di dalam langsung controller atau di dalam routingnya. Misalnya di sini public, bentar saya agak lupa konstrak public function function construct. Nah, di sini construct-nya itu misalnya nambahin this middleware. Middleware-nya itu kita tinggal permission. Nah, kita bisa tinggal manggil permission. Jangan lupa permission-nya ini dikasih ke dalam array dulu. Baru apa nih yang mau kita kasih akses di sini itu misalnya dalam permission itu rows index. Nah, kalau dia punya rows index berarti dia boleh akses, tapi kalau nggak ada nanti bakalan forbidden. Nah, ini contohnya ke halaman row. Nah, sebelumnya kayaknya saya ada yang kelewat untuk nambahin ke dalam kernel. Di sini tuh ada contoh example apa ya untuk nambahin ke dalam kernel tuh ya saya lupa lagi install using middleware. Nah, di sini nambahin dulu permissionnya ke dalam route middleware alias supaya nanti bisa dipanggil untuk permission yang barusan dibuat. Kita tinggal nambahin ke dalam kernel middleware alias. Kernel middleware alias. Nah, di sini bisa tambahin paling bawah. Role permission, di sini bawaannya middleware-nya dari Speti. Nah, tadi kan kita udah nambahin untuk contohnya di dalam role kalau dia punya index. Nah, jadi di sini kalau kita nggak punya akses untuk permission role index, harusnya tuh, nah, forbidden kayak gini. Jadi setiap user yang nggak punya akses untuk halaman tertentu, dia responnya seperti ini. Tapi lebih detailnya sih harusnya bisa dibuat per routing sih. Kalau ini kan tadi sampelnya cuma satu halaman controller role. Kalau dia mau mengakses itu harus punya roles index. Tapi misalnya kalau dia cuma user aja, harusnya kan dia bisa karena si admin ini punya user index. User index permission user index. Oh, user indexnya tadi kehapus ya? Coba di komen dulu. Oh, user edit ini. Sorry. Oh, permission user index harusnya dia punya akses ke user index. Apa badan? Nah, jadi itu untuk implementasinya kita bisa nyeting si user ini role-nya apa, terus si role ini tuh aksesnya apa aja. Opsional kita bisa handle melalui role atau melalui permission. Caranya tadi di sini ada
setia role. Kita bisa lihat, cek di blade directive. Nah, karena kita menggunakan permission, jadi yang dicek tuh permission melalui can, tapi kalau role di sini add role. Ini sesuaikan dengan kebutuhan, enaknya menggunakan role apa permission. Tapi dia udah nyediain, bisa keduanya. Kalau cuman hilang di depan aja sih tampilannya masih belum ini sih, masih bisa diakalin kayak barusan. Role satu edit misalnya. Dia masih tetap edit walaupun di depannya di sini nggak ada gitu. Tapi kalau kita tahu yang buatnya pasti bisa diakalin. Nah, caranya kayak tadi, setiap routingnya harus dicek middleware-nya sesuai nggak. Misalnya user role edit gitu. Kalau dia nggak punya harusnya forbidden. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf banget, banyak banget kekurangannya. Saya pun masih banyak belajar. Mungkin teman-teman ada yang mau ngasih saran atau masukan buat saya sendiri untuk materi hari ini, atau ada yang mau sharing-sharing tentang Laravel Permission ini. Ini baru basic banget, mungkin teman-teman bisa dieksplor lagi. Nanti kita bisa sharing-sharing di grup atau via Telegram kalau ada kendala apa-apa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau yang mau sharing-sharing, mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih banyak ya yang udah join hari ini, udah meluangin waktunya. Saya lagi mohon maaf, masih banyak belajar, masih banyak kekurangan. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.